Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, wali murid siswa kelas 3 SDN Gujalit 02 untuk tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan paparan singkat mengenai sistem belajar di era pandemi bagi siswa kelas 3. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kiki Febrianti, tempat tanggal lahir Bondowoso 1 Februari 1988. Saya bertempat tinggal di perumahan Surya Asri, Blok R nomor 15, Kedung Jajang. Untuk nomor telepon dan email sudah ada di layar. Bapak Ibu, pada tahun ajaran 2021-2022 ini saya diberi tugas untuk menjadi wali kelas 3 bagi putra-putri Bapak dan Ibu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini kita masih akan menyelenggarakan sistem pembelajaran berbasis daring atau berbasis online. Nah, untuk itu kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan putra-putrinya. Yang pertama adalah mengenai kelengkapan siswa. Kami mohon Bapak dan Ibu dapat menyiapkan atau memberikan kepada putra-putrinya apa-apa saja yang harus dibawa ke sekolah jika memang nanti sistem pembelajarannya bisa tatap muka. Kalaupun tidak dapat tatap muka, maka kami mohon kelengkapan ini juga tetap disiapkan. Yang pertama yakni alat tulis. Di kelas 3 kita akan menggunakan pensil, penghapus, penggaris 30 cm, kemudian penggaris busur atau penggaris tengah lingkaran, selanjutnya pensil warna dan krayon. Untuk buku tulis, mohon disiapkan buku tulis halus sebanyak 3 buku, yakni nanti akan digunakan untuk tematik, PAI dan PJOK. Selanjutnya ada buku kotak, kami harap disiapkan 1 saja buku kotak, kemudian buku garis dan buku gambar. Bapak Ibu, seperti kita ketahui ya, untuk jadwal masuk atau tahun ajaran baru ini sebenarnya dimulai pada tanggal 12 bulan Juli tahun 2021. Namun sepertinya ada perpanjangan hingga tanggal 20 Juli. Namun apapun itu, kami harap Bapak dan Ibu bisa mengetahui sistem pembelajaran yang akan kami terapkan terutama di kelas 3. Jadi untuk tahun 2021-2022 sistem kombinasi akan tetap kami terapkan. Kombinasi antara PTM terbatas dan daring. Apa itu PTM terbatas? PTM terbatas adalah kelanjutan dari program Sinau Bareng atau PSB, di mana siswa datang ke sekolah secara bergantian. Nah, untuk siswanya siapa saja yang akan datang ke sekolah itu terlampir atau kami berikan di grup WA. Insya Allah akan sama dengan jadwal yang sudah dilakukan di kelas sebelumnya. Tapi PTM ini tidak dapat kami pastikan kapan akan mulai dilaksanakan. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu bahwa di SDN Gujalit 2 akan mengadakan kegiatan secara kombinasi, yakni PTM dan daring. Untuk PTM, jika memang terlaksana, maka akan ada tata tertib yang harus dilakukan. Dan ini kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan putra-putrinya dari rumah. Yang pertama, kami harap siswa datang sesuai jadwal hari yang sudah ditentukan. Yang kedua, siswa sampai di sekolah paling cepat. Sekali lagi paling cepat, bukan paling lambat ya. Paling cepat pukul 7. Jadi kami harap tidak ada siswa yang datang sebelum pukul 7. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan waktu. Kemudian juga untuk menjaga agar siswa tidak terlalu banyak kontak dengan rekan-rekannya. Kemudian pembelajaran akan dimulai pada pukul 7.30 hingga 9.30 tanpa jeda istirahat.
Kemudian siswa wajib menggunakan masker, face shield, membawa masker cadangan, dan tentunya hand sanitizer. Di lembaga ini sudah disiapkan, namun kami harap juga siswa sudah membawa dari rumah untuk lebih higienis, lebih disiplin juga. Berikutnya, siswa dilarang saling meminjam atau meminjami benda apapun kepada teman. Itu kenapa di awal kami meminta untuk kelengkapan siswa dilengkapi sendiri oleh orang tuanya. Selanjutnya, siswa datang menggunakan pakaian bebas, rapi, bersepatu. Kami mohon untuk tidak menggunakan celana pendek maupun sandal. Itu untuk tata tertib PTM terbatas. Untuk yang kedua, sistem pembelajarannya yakni daring, dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting di era pandemi. Sekalipun ada PTM atau sinau bareng, tetap daring digunakan. Jadi, kegiatan daring akan kami berikan kepada siswa di luar jadwal PTM dan hari lain yakni Jumat dan Sabtu. Jadi, apabila putra-putri panjenengan misalkan mendapat jadwal untuk sinau barengnya hari Senin dan Selasa, maka siswa yang mendapat tugas di rumah itu harus melaksanakan kegiatan daring. Jadi nanti ada tugas yang akan saya kirimkan sama dengan tugas yang ada atau yang dilakukan siswa di sekolah. Jadi tidak ada libur nih. Kalau yang datang ke sekolah yang kerjakan di sekolah, kalau yang tugasnya ada di rumah ya dikerjakan secara daring. Kemudian diberikan pada kondisi tertentu. Misalkan ada rapat atau ada kegiatan di luar sekolah yang mengharuskan guru tidak dapat melakukan sinau bareng, maka daring akan dilakukan bagi semuanya. Yang ketiga yakni wajib diikuti oleh seluruh siswa. Nah, wajibnya kapan, Bu? Wajibnya yang utama adalah ketika kondisi tertentu dan pada hari Jumat serta Sabtu. Selanjutnya, materi daring berupa apa saja, Bu? Guru tidak hanya memberikan tugas, tapi saya juga akan memberikan paparan atau materi, kemudian ulangan. Juga sesekali akan saya lakukan secara daring. Bagaimana daringnya? Apa nulis soal? Ya, itu nanti kita lihat. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan media IT. Bagi yang punya laptop boleh digunakan, tapi yang utama adalah HP. Kami tidak memaksakan harus memiliki, tapi kami memaksa untuk punya niat setidaknya pinjam atau ikut dengan temannya yang punya HP, mengerjakan bersama. Kami tidak memaksa untuk memiliki HP. Tapi ketika panjenengan meminjam HP atau ikut di HP teman yang lain, kami mohon untuk tetap menjaga jarak, prokes tetap dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi poin penting pada pembelajaran daring. Mengapa saya mengeluarkan video ini 1 minggu sebelum kegiatan masuk tahun ajaran baru? Karena nanti kami akan menggunakan beberapa sumber belajar online. Yang pertama yakni WA. WA ini sudah sering sekali panjenengan gunakan mungkin di kelas sebelumnya. Kemudian nanti kami juga akan meminta siswa mencari di Google. Nah, ketika siswa sudah membuka di Google, peran orang tua untuk mendampingi itu sangat besar. Kami tidak berharap apa yang kami tugaskan dicari di Google gitu ya. Tapi ternyata siswa mencari yang lain atau tidak sengaja menemukan hal lain. Nah, itu yang kami mohon panjenengan selaku guru di rumah atau orang tua bisa mengawasi siswa atau mengawasi putra-putrinya. Selanjutnya ada email, ini nanti kondisional, yang tentunya akan kami gunakan juga Google Form. Ulangan bisa melalui Google Form seperti yang sudah saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Google Classroom. Mungkin saat ini yang terbayang di panjenengan adalah, Bu, apa itu? Nah, itulah kenapa saya minta 1 minggu ini panjenengan bisa mendownload aplikasi, terutama aplikasi ini, aplikasi Zoom yang akan saya gunakan nanti. Kemudian bisa panjenengan pelajari terlebih dahulu. Jadi kami diusahakan orang tuanya dulu yang bisa. Ini ya, Zoom itu wajib.
wajib di-download. Nah, itu. Kalau Google Form insya Allah sudah ada, tapi harus emailnya tembus. Bu, bagaimana caranya? Selama 1 minggu ini monggo silahkan panjenengan tanya ke rekan atau saudara yang lebih paham mengenai Google Form ini atau email. Nah, itu. Sekali lagi, WA yang disiapkan, WA-nya, kemudian Google, emailnya, Google Form-nya, kemudian Zoom-nya. Nah, itu ya Ibu. Silahkan panjenengan cari tahu dulu selama 1 minggu agar nanti ketika pelaksanaan Pak Putra Putri panjenengan tidak kesulitan. Bu, apa itu YouTube dan media sosial lain? Ya, nanti itu pasti tetap kita gunakan sebagai salah satu referensi. Dan bisa juga tugas putra-putri panjenengan diupload di YouTube masing-masing. Selanjutnya mengenai penilaian. Penilaian yang kami lakukan selama era pandemi ini adalah segala aktivitas belajar siswa, baik produk, keterampilan, proyek, maupun keaktifan dan sikap menjadi penentu penilaian. Siswa yang rajin tentunya akan mendapat nilai yang lebih baik dibandingkan siswa yang kurang atau tidak mengerjakan tugas. Jika ada kesulitan, bisa bertanya kepada guru, baik secara WA maupun Zoom di waktu-waktu tertentu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mendesak bisa langsung japri atau WA pribadi kepada saya selaku wali kelas. Selanjutnya, ini merupakan garis merahnya di mana peran serta orang tua sangat-sangat saya pribadi harapkan. Saya selaku wali kelas sangat berharap. Mengapa? Kami butuh komitmen panjenengan selaku orang tua terhadap keberlangsungan pembelajaran ini. Jadi dukungan panjenengan yang mau mempersiapkan, membantu siswa mempersiapkan sarana, baik itu alatnya maupun aplikasinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu, sangat-sangat membantu sistem pembelajaran di era pandemi ini. Yang kedua, saya pribadi membuka komunikasi yang seluas-luasnya apabila ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu terkait dengan perkembangan putra-putrinya, perkembangan siswa saya di kelas 3. Silahkan, insya Allah 24 jam kami buka, tapi ya silahkan di WA dikasih tahu dulu siapa namanya, nggih. Kemudian keterlibatan aktif dalam proses belajar. Karena apa? Karena orang tua adalah guru di rumah. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, sanggup tidak sanggup, panjenengan adalah guru di rumah. Setidaknya sebagai pengawas ruang. Itu sangat penting ketika siswa mengerjakan tugas dari guru di sekolah. Saya berharap 3 hal ini bisa panjenengan dan saya lakukan agar tujuan kita tetap melaksanakan pembelajaran bagi siswa bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu wali murid hebat. Kami tunggu kontribusi dan kolaborasi Anda demi pendidikan siswa kelas 3 SDN Gujalit 02 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk hal lain yang berkenaan dengan pembelajaran akan kami lakukan dan kami sampaikan melalui grup WA. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.